Halo Orang Squad and KTM Lovers, balik lagi sama gue Herman di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Oke, minggu ini kita pengen bahas ngobrol-ngobrol santai lagi tentang KTM pastinya dan tentang perawatannya. Jadi memang di bulan Ramadan yang suci ini, kita semua sebagai umat Muslim yang merayakan pastinya itu sedang sedang senang dan sedang merayakan bulan ini pasti dengan ceria. Nah, begitu pula dengan MEG. MEG lagi bikin program spesial Ramadan, yaitu namanya Clean Up Service, Fully Clean Up Service spesial Ramadan. Tapi banyak juga teman-teman yang nanya ke kita. Ini ada beberapa yang nanya kita yang masuk yang memang nanya, sebetulnya untuk perawatan KTM itu seperti apa, sulit atau enggak, terus yang MEG bisa berikan dengan clean up service itu apa aja. Pertama, kalau kita bicara masalah perawatan motor, khususnya KTM, sebetulnya basically sama dengan motor-motor Jepang atau motor-motor lainnya. Cuman memang ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Kalau gua selalu berpacu dan berpatokan dengan referensi yang diberikan oleh KTM. Itu ada di manual book. Kalau kalian rajin, kalian iseng, kalian baca. Contoh perawatan rutin yang pasti untuk fast moving ya adalah oli, pergantian oli gitu kan. Terus pergantian filter oli, pergantian filter udara, terus pembersihan injektor, plus pembersihan chamber cleaner atau pembersihan ruang chamber. Nah, itu semua itu kita berikan dan kita ada di paket Fully Clean Up Service-nya MEG. Nah, kalau teman-teman tadi ya itu dia pada nanya dan bilang, gue bilang prinsipnya adalah itu. Pertama, pergantian oli. Pergantian oli gue sangat sarankan itu minimum atau paling cepat di 3.000 km, atau 3 bulan. Atau mungkin teman-teman yang suka dia long drain, ya maksimum di 5.000 km atau 6 bulan. Yang mana lebih dulu aja. Dan gue sangat saranin mungkin sangat gue pastikan, dan di MEG pun pasti akan dilakukan adalah setiap pergantian oli, lo harus ganti filter oli. Kenapa? Karena di saat lo misalkan nggak diganti si filter olinya, dengan merek apapun, OEM, FXR yang kita punya, ataupun KNN, atau kalau kalian tidak ganti, yang dikhawatirkan adalah saringan oli yang kotor, yang mampet itu, dia akan memaksa si oli bersih untuk masuk ke situ, dan akhirnya yang masuk ke dalam mesin oli kotor, atau dia kepampet dan akhirnya ke bypass keluar. Itu yang akhirnya bisa jadi bahaya. Apalagi misalkan penggunaan filter oli yang terlalu lama bisa menyebabkan si filter oli itu menciut atau lebur karena berbahan dasar kertas memang filter oli. Nah, cuman seperti pernah kita bahas, FXR dan KNN itu bahan kertasnya satu tingkat lebih bagus, yaitu fiber paper, jadi lebih aman. Tapi tetap gue sangat sarankan dan sangat pastikan kalian harus ganti filter oli. Kedua, penggunaan oli itu sendiri. Kalau gue berpacuan sama seperti yang direkomend dan disarankan oleh KTM untuk cuaca Indonesia ini, karena memang karakter motornya berbeda-beda juga, yaitu penggunaan oli 10W50. Terus ya dengan spek yang sekarang mungkin terbaru, JASO AMA2 sertifikasinya, dan API SN itu yang terbaru, yang tertinggi juga. Kalau gue sarankan seperti itu, dan kemudian kalau di kita juga yang kita gunakan olinya dengan spek yang tadi saya sebutkan, yang gue sebutkan, yaitu Motul 7100. Tapi di luar itu terserah teman-teman mau pakai oli apa, dengan spek mungkin yang berbeda juga karena ngerasa lebih nyaman, atau ngerasa mungkin lebih murah, atau ngerasa lebih cocok, whatever terserah. Yang penting perawatannya mesti dijaga. Terus, nah, yang banyak yang nanya, Om, filter oli itu umum. Filter udara pasti kita ganti. Injector cleaner dan chamber cleaner seberapa penting? Kalau buat kita, makanya di MEG itu ada, kita kerjasama dengan Solution 69 pastinya, karena memang udah berpengalaman banget dengan menciptakan chemical pembersih untuk ruang injektor dan ruang bakar. Itu kita sarankan dan kita lakukan di setiap rutin, di setiap service yang kita lakukan. Kenapa? Karena tadi gue bilang, mungkin dengan pemakaian yang jangka panjang, mungkin dengan kondisi bensin yang kurang bagus, mungkin ya kan, atau oktan yang tidak sesuai, pastinya di ruang bakar akan terjadi karbonisasi, akan terjadi karbon, dan itu yang kita bersihin.
Sebetulnya chamber itu kita lakukan biar mempermudah kalian, seperti halnya kalian service besar, bersihin tuh si head pistonnya kita bersihin, kurang lebih seperti itu yang kita lakukan. Alat chamber cleaner itu kurang lebih membersihkannya seperti kita melakukan hal service besar, cuman ini kita ringkesin gitu loh, hanya penggunaan maksudnya waktunya hanya sebentar gitu, 15 sampai 20 menit, akhirnya kita bisa mengurangi penumpukan karbon yang ada di atas piston. Begitu pun dengan injektor pun sama. Karena kita bersihin injektor itu dari dalam keluar, karena kita sistemnya infuse pastinya, dan kita semprot. Jadi kita dua-duanya, kita semprot juga dari throttle body yang ke dalam, begitu pula yang dari dalam keluar. Jadi itu kita lakuin semua buat KTM kalian biar bisa ngerasa makin enak pastinya setelah clean up service di MWG. Terus ya kerasa juga perbedaannya sama sebelumnya. Dan itu yang pasti kita jaga. Nah, kalau yang lain-lainnya seperti umumnya aja, teman-teman pokoknya nggak usah khawatir. Pakai KTM tuh sama aja kayak motor-motor pada umumnya. Perawatannya juga gampang. Kalau dibilang parts-nya saat ini untuk fast moving kita semua ready. Cuma untuk slow moving memang agak sedikit kendala. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semua bakal ada. Dan sisanya perawatan seperti lainnya, businya, akinya itu pada umumnya sama dengan motor-motor lain juga. Jadi kalian cek aja, kalian perhatikan kalau emang udah waktunya ganti-ganti, kalau emang udah waktunya istilahnya diganti atau dibersihin, kita lakuin itu semua. Itu sih ngobrol singkat tentang service atau cara perawatan ataupun clean up service yang MWG bisa berikan kepada semua KTM lovers di Indonesia, khususnya di Jakarta, di Jabodetabek, karena bisa langsung datang ke sini. Kalau untuk teman-teman yang di luar kota sana, gue sangat saranin kalian cari teman atau bengkel yang punya diagnostic scanner, karena KTM ini cukup unik gitu kan, dan ECU-nya cukup canggih. Jadi apapun yang ada di ECU itu terintegrasi dengan semua komponen yang ada di motor, dan pastinya terintegrasi ke speedometer, dan ada semua code error yang bisa diberikan dari ECU kalau memang ada masalah di ECU-nya. Nah, gue sangat saranin untuk teman-teman di luar kota, kalau memang kalian ada sedikit rezeki lebih, kalian beli aja diagnostic scanner, karena nggak mahal juga harganya, kita jual cuma 1.300.000, atau cari bengkel rekanan yang memang punya. Terus kalau pada saat ganti oli, nah ini pada saat ganti oli di bengkel umum yang mungkin belum pernah megang KTM, ada yang harus sangat-sangat diperhatikan, yaitu adalah pembuangan oli ketiga di mesin, khususnya 250 dan 390 ya. Kalau di yang 200 itu nggak ada, tapi di 2,5 dan 390 itu ada dan harus dibuka dan harus dilakukan. Yaitu buka baut 13 yang ada di bawah mesin. Nanti mungkin kita akan kasih lihat, kita zoom bautnya. Itu ada 200 mili oli ada di situ, oli kotor yang ada di situ, jadi itu harus dibuang. Jadi kayak tadi gue bilang, teman-teman di luar kota yang kebenaran emang mungkin nggak banyak bengkel yang khusus untuk KTM, atau nggak ada dealer, nggak ada bengkel resmi. Tadi gue bilang, pertama, usahakan ada diagnostic scanner, karena setiap servis bagusnya kita diagnostik, terus kita hapus errornya bila itu ada error, kalaupun tidak ada kita refresh ECU-nya. Kedua, pembuangan oli, itu selain dari pembuangan oli yang sebelah kiri bawah itu, terus tempat filter oli, nah di bawah ada satu lagi, itu pakai baut 13, adanya di bawah mesin. Kalau kalian nunduk, kalian akan lihat. Itu aja sih dari gua. Jadi ya benar-benar manfaat buat teman-teman yang memang tinggal di dekat MWG atau tinggal di dekat bengkel resmi, ataupun yang jauh di sana. So, don't worry, kalian nggak usah khawatir. Kalian sebagai KTM lovers, ya kita sama-sama coba untuk saling ngebantu, dan kalau perlu apa-apa tanya aja, komen, japri ke gue bisa juga. Ya udah gitu ya, sekian dari gue. Kalian bisa like, subscribe channel YouTube kita, follow IG kita, dan DM gue kalau kalian pengen ada yang tanyain. Itu aja video singkat minggu ini. Herman sign out, sampai ketemu minggu depan. Dadah.